Jadi tentu si Israel dan negara-negara yang pintar nggak mungkin lah kalau nggak punya uang banyak, nggak akan dia memboroskan pakai rudal-rudal yang mahal seperti itu ya, yang harganya minimal 15 sampai 50 miliar satu 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 rudal itu begitu. Nah, kalau dia udah pakai 350-an, artinya kan kalau 1 juta udah 3.350 juta US dollar ya, yaitu kalau 3 juta ya berarti kan hampir eh, seribuan ya, berarti kira-kira ya jatuhnya dia udah habis mungkin sekitar untuk kirim kemarin aja 207 triliunan itu biayanya, bisa-bisa ya 7 triliunan, yang sebelumnya lagi kalau 150-an ya kurang lebih bisa hampir 15 triliunan dia habis tuh ya, tetapi nggak efektif, nggak ada hasilnya. Uang 15 triliun yang untuk rakyatnya sebenarnya bisa memakmurkan, habis buat nyerang begitu saja tetapi nggak ada hasilnya ya, nggak ada ya, yang ada korban paling cuma 1-2 orang ya kalau nggak salah itu gitu. Fasilitas militernya pun nggak ada ya, bisa dipatahkan semua begitu ya. Memang ada 9 yang masuk sampai ke ground, ke tanah, tetapi jauh jaraknya, masih sekitar 1 kilometeran ya dari target yang ingin dicapai mereka begitu. Jadi memang jauh, masih di ladang-ladang terbuka ya, memang dibiarkan begitu ya, termasuk Amerika kalau nggak salah cegat hampir 12 rudal dari kapal 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 mereka ya. Ya, Pak Paul. Jadi uh, sepertinya pemerintah Israel ya setelah hasil meeting ya, juga mungkin dengan kabinet, karena ini kan bicara anggaran ya kalau dia mau berperang ya. Waktu dengan Gaza pun dengan Hamas dia harus diskusikan ya, artinya dengan DPR-nya juga ya, terkait anggaran perang, juga kepada Lebanon dan termasuk dengan Iran. Uh, jadi dengan serangan Iran kemarin, akhirnya kayaknya sudah diputuskan bahwa uh, Israel ya akan membalas ya serangan rudal Iran kemarin ya, yang dikirim hampir berapa tuh, 180 sampai 200-an ya. Bahkan ada rudal balistik ya. Rudal balistik ini kan rudal hipersonik ya. Jadi ini termasuk rudal yang dikembangkan oleh Iran, yang sebelumnya di bulan Juni lalu masih gagal, masih baru mencapai paling 1.200 1.400 kilo lah, nggak sampai 1.500 sampai 2.000 kilo, sehingga dia terpajam lagi baru kalau nggak salah November tahun lalu, kayaknya mulai berhasil nih dengan hipersoniknya, bisa cepat dan bisa mencapai ya 1.500 sampai 2.000 kilo ya, bisa mencapai Tel Aviv. Nah, jadi ya mungkin dia juga pengen coba juga kali ya si Iran ini ya, udah gatal juga dia. Jadi kan sudah 2 kali ya, kemarin itu dia nyerang hampir 180 sampai 200 rudal ya, rudal, tetapi yang hipersonik ini kan yang canggih ya, artinya dia kecepatannya bisa sampai 10.000 mil, sekitar 16 ribuan kilometer per uh, per jam ya kalau salah. Jadi jarak 2.000 kilo itu ya berarti kira-kira 12 menit ya, bisa sampai 18 menit lah maksimal sampai dari Iran itu ke Tel Aviv. Jadi begitu cepat, sehingga itu yang diharapkan dengan defense-nya Israel yang menggunakan Iron Dome selama ini, yang sangat efektif sekali, menghalang sudah berapa puluh ribu ya roket-roket yang sudah dikirimkan selalu oleh si Hamas maupun si Hizbullah ya, gagal selama ini, nggak ada
bisa mengenai dengan signifikan ya wilayah yang dilindungi oleh Iron Dome. Nah, tetapi untuk kali ini si Iran ini kelihatannya memang benar-benar ingin mengulangi lagi ya, 2 kali dia ingin tes lagi ya, sebagai juga jangan kehilangan muka karena udah banyak komandan-komandannya, struktur Hizbullah udah mati semua, tewas ya, sudah modar semua, begitu juga si Hamas udah modar semua. Artinya proksi dia ini yang menjadi andalan dia, yang selama ini dia biayai, mungkin udah habis ratusan triliun, sekaligus juga membayar tentara-tentaranya, militan-militannya juga di Suriah semua. Dia udah kerahkan berbagai macam cara, termasuk jenderal-jenderalnya juga sudah diutus ya untuk melatih, untuk memberikan strategi ya, semuanya mempersenjatai habis ya, sehingga yang dikorbankan rakyat Iran sendiri susah di dalam kemiskinan ya, penghasilannya kecil, tetapi uang pajak rakyatnya, hasil alamnya dipakai si Khamenei ini untuk membiayai dia ya, mempersenjatai dan memerangi Israel supaya dia bisa menguasai Timur Tengah ya. Dengan bisa dihajarnya Israel, dia berharap ya gampang untuk menghajar yang lain-lain ya, negara-negara Islam yang lain pasti akan tunduk ya, ngikutin pengaruh dia begitu. Jadi bicara pengaruh di Timur Tengah ya berarti macam-macam ya, ekonomi bicara di situ, bicara wilayah, bicara minyak, ya istilahnya uang lah ya, posisi, kekayaan juga artinya. Nah jadi Israel ini sudah memutuskan ya pasti akan diserang ya, tinggal targetnya apa nih yang menjadi potensial ya, mungkin dalam rencananya ya bisa diserang fasilitas minyak ya, fasilitas minyak dan gas yang penting-penting, bisa juga kompleks kepresidenan ya, supaya benar-benar malu tuh kalau sampai kompleks presiden Iran aja nggak bisa dilindungi begitu ya. Nah bisa juga markas uh, pemimpin tertingginya ya si Ali Khamenei ini ya. Nah juga bisa juga ya markas militernya ya, yang sekaligus nih yang elitnya lah, garda revolusi Irannya gitu ya, revolusi Islamnya. Nah sama seperti dia mungkin juga kemarin katanya mau menyasar pangkalan militernya, F-35-nya, Mossadnya begitu ya. Nah, tetapi kenyataan gagal ya, jadi nggak efektif sekali ya. Kemarin pertama waktu dia kirimkan yang pertama itu kan masih campuran ya, masih ada rudal balistiknya hanya ada 120 rudal ya, 30 rudal jelajah, yang lainnya cuman drone-drone aja hampir 170 ya. Nah, tetapi kali ini dia benar-benar rudal balistik ya, rudal balistik dan hipersonik. Nah, di mana berarti kalau kemarin 180-an sampai 200, yang sebelumnya sudah hampir 150-an, ya kurang lebih sudah hampir dihabiskan rudal balistik jelajahnya itu, yang untuk jarak menengah jauh itu yang sekitar bisa mencapai 1.500-2.000 itu kan berarti kira-kira sudah hampir 200, ya kira-kira udah hampir 350-an ya, 350-an. Sedangkan Iran baru bisa menghasilkan rudal jarak jauh ini ya, yang 1.500 sampai 2.000 ini, itu baru di November kemarin ya, baru berhasil. Juni aja masih gagal begitu ya. Jadi dia dulu banyak punya rudal jelajah, mungkin tahun 2021 itu hampir sekitar 3.000-an ya, menurut analisa para pakar militer itu 3.000-an kira-kira datanya. Tetapi itu kan yang ecek-ecek ya, yang kelasnya masih jarak pendek ya, yang jarak 200-300 kilo, 500 kilo, 700 kilo begitu ya.
Nah, yang 1.500 sampai 2.000 belum ada, baru mulai November kemarin. Nah, artinya rudal-rudal dia yang untuk bisa menyerang direct dari Iran menuju Tel Aviv, saya rasa mungkin nggak banyak ya, paling banyak 500 sampai 1.000 lah katakan. Saya rasa paling jangan-jangan ini sekarang cadangannya udah menipis ya, udah tinggal sedikit begitu ya. Jadi dia cuman mau uh, show aja begitu ya, mempertunjukkan wah saya pasti punya kekuatan begitu. Saya nggak yakin dia punya banyak ya. Jadi yang dia punya ya untuk jarak-jarak dekat, mungkin menghajar Irak masih bisa begitu ya, dari Iran ke Irak. Tapi ke Tel Aviv untuk berikutnya saya rasa udah nggak punya lagi persenjataan banyak seperti si Hamas maupun si siapa tuh namanya, si Hizbullah, dengan apa namanya, dengan borosnya ya, me, apa, mengirimkan roketnya sampai ribuan dalam waktu sehari begitu. Nah, itu satu roket, satu satu rudal begitu saja yang jarak jauh itu kurang lebih bisa hampir minimal itu 1 juta sampai 3 juta US dollar harganya ya. Berarti kalau yang eh, punya si siapa? Kalau si Israel banyak ya, dia bukan hanya sampai 2.000-an kilo, bahkan antar benua aja dia bisa kirimkan ya, bisa sampai 6.000 kilo, 4.000 sampai 6.000, 6.500 kilo pun dia bisa kirimkan ya. Tapi kalau si Iran ini baru sampai 2.000-an ya, belum sampai 6.500-an. Sedangkan si ini punya ya, si Israel begitu. Nah, jadi tentu si Israel dan negara-negara yang pintar nggak mungkin lah kalau nggak punya uang banyak, nggak akan dia memboroskan pakai rudal-rudal yang mahal seperti itu ya, yang harganya minimal 15 sampai 50 miliar satu 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 rudal itu begitu. Nah, kalau dia udah pakai 350-an, artinya kan kalau 1 juta udah 3.350 juta US dollar ya, yaitu kalau 3 juta ya berarti kan hampir eh, seribuan ya, berarti kira-kira ya jatuhnya dia udah habis mungkin sekitar untuk kirim kemarin aja 207 triliunan itu biayanya, bisa-bisa ya 7 triliunan, yang sebelumnya lagi kalau 150-an ya kurang lebih bisa hampir 15 triliunan dia habis tuh ya, tetapi nggak efektif, nggak ada hasilnya. Uang 15 triliun yang untuk rakyatnya sebenarnya bisa memakmurkan, habis buat nyerang begitu saja tetapi nggak ada hasilnya ya, nggak ada ya, yang ada korban paling cuma 1-2 orang ya kalau nggak salah itu gitu. Fasilitas militernya pun nggak ada ya, bisa dipatahkan semua begitu ya. Memang ada 9 yang masuk sampai ke ground, ke tanah, tetapi jauh jaraknya, masih sekitar 1 kilometeran ya dari target yang ingin dicapai mereka begitu. Jadi memang jauh, masih di ladang-ladang terbuka ya, memang dibiarkan begitu ya, termasuk Amerika kalau nggak salah cegat hampir 12 rudal dari kapal 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 mereka ya. Begitu juga Yordania, ada beberapa yang ditangkal begitu, dan sebagian besar bisa ditangkal dengan Iron Dome begitu ya. Nah, memang ada kemajuan, artinya dia bisa mengirimkan rudal hipersonik ya, jadi punya kecepatan yang cukup cepat begitu. Jadi perlu juga sistem defense yang bagus, yang bisa cepat menangkal, karena hitungannya 16.000 kilometer per jam ya. Jadi dalam 12 sampai 15 menit saja udah bisa sampai dari Iran ke siapa? Ke Tel Aviv begitu. Nah, jadi sebenarnya Iran juga merasakan ya, mungkin makanya presidennya kan kemarin sempat nggak mau, kita fokus aja lah ke ekonomi, jangan perang, biaya perangnya mahal nih ya. Ini aja 300 ditembakkan 15 triliunan sia-sia ya, dalam waktu 2 kali 2 malam, cuman hitungan beberapa menit habis uang tuh, dibakar begitu saja, nggak ada hasilnya begitu. Nah, jadi ini pasti akan diserang, tinggal tunggu waktunya aja. Waktunya belum
biasalah ya, Israel selalu pasti merahasiakan seperti intelnya, jadi pasti akan buat kejutan ya. Tetapi mungkin juga balasannya akan berbeda dengan seperti yang lama ya, seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan hanya buat peringatan saja ya, karena dia lihat nggak terlalu ini ya apa signifikan sekali, walaupun sekarang tapi dilihat motivasinya nih benar-benar ingin juga membuat kerusakan yang besar buat Israel begitu. Nah, jadi pasti Israel akan membalas dengan sesuatu yang lebih signifikan juga ya. Tinggal kita tunggu aja fasilitas-fasilitas apa yang akan dihajar oleh Israel, dan Israel punya peralatan yang canggih untuk melakukan itu begitu. Nah, saya nggak tahu apakah lewat serangan udara atau juga melalui rudal jelajah, karena uh, si siapa si Israel kan punya jaraknya bahkan bisa sampai 6.800 ya, Jericho 2, Jericho 3 begitu. Tetapi dia pasti akan lihat-lihat dulu ya, karena biayanya kan cukup besar ya, satu rudal bisa sampai 2-3 juta dolar, cukup besar, bisa 40-50 miliar US dollar. Dan saya yakin dia pasti akan juga coba pesawat-pesawat canggihnya ya, termasuk apa tuh F-15EX-nya ya, yang bisa membawa 12 sampai 22 apa tuh rudal ya. Jadi bisa sampai berapa ton begitu ya, karena kan satu pesawat kayak F-35 aja terbatas cuma 4 rudal ya, jadi dia nggak bisa lebih dari berapa ton begitu kapasitasnya. Nah, jadi akan ke depan ini saya rasa mungkin kalau si Iran membalas lagi, ya sudah pasti dihabisin itu ya. Jadi dibuka front lagi. Tetapi untuk saat ini pasti si Israel akan lebih fokus dulu ke Hizbullah ya, proksi-proksi yang terdekat, dihabisin dulu pergudangan persenjataan, terus juga tentara-tentaranya, milisi-milisinya, prajuritnya si Hizbullah. Kalau Hamas mau udah habis ya. Jadi biar nggak terlalu ngerepotin, begitu dia nyerang Iran, dia akan lebih fokus juga ke Iran begitu kalau sampai dibuka front perang besar-besaran ya. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak Paul sementara, supaya nggak Lanjut, Pak kepanjangan Paul dulu. Dere. Pak Paul Dere lalu